Hai Gapi Lovers, jumpa lagi di channel Titan Gapi. Kali ini kita akan membahas tentang ekspor ikan gapi lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjangkau pasar internasional ya melalui media sosial, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan videonya, yaitu tentang transshipper. Transshipper itu seperti apa? Sebelum kita simak videonya, kita subscribe dulu, like, serta komen ya teman-teman ya. Jangan lupa komen kalau mau tanya-tanya. Nah, di sini yang mau saya bagikan informasi tentang transshipper. Transshipper itu adalah perantara atau kayak biro jasa ya. Jadi perantara antara si pembeli dan penjual. Jadi perantaranya ini ada di tengah-tengah dan ada dua ya teman-teman ya. Perantaranya ada dua. Si transshipper ini ada dua. Jadi transshipper negara pengirim dan transshipper negara penerima. Jadi ada dua. Kemarin kita juga sudah bahas ya tentang siapa saja yang harus berhubungan dalam penjualan luar negeri ini ya. Dalam join chat ya, grup chat ya. Dalam grup chat, jadi 4 orang ini sudah berdiskusi negara tujuannya mana, transshippernya siapa. Lalu kita bicara sebagai penjual ya teman-teman ya. Sebagai penjual ikannya, sebagai orang yang mau ekspor ke luar negeri, di sini kewajiban yang harus kita lakukan adalah pertama memastikan ikannya sehat, ya kan? Yang mau dikirim, apabila diperlukan dikirimkan video aktual ikan yang mau dikirimkan ya sebelum pengiriman ke pihak pembeli ataupun ke grup chat yang sudah dibikin. Jadi ikannya seperti apa dan dalam kondisi sehat. Nah, tugas kita sebagai penjual yaitu kedua adalah untuk mengirimkan atau berkomunikasi dengan transshipper pengirim, yaitu transshipper yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, transshipper yang ada di Indonesia ini ada beberapa transshipper ya teman-teman, yang tidak usah saya sebutkan, nanti bisa dicari di Facebook ataupun di Google. Ada beberapa di Jakarta juga ada teman-teman ya, nanti bisa dihubungi langsung. Dan sistem dari transshipper ini, mereka biasanya membuat schedule untuk per negara yang akan dituju ya teman-teman ya. Schedule-nya seperti apa? Jadi begini contohnya teman-teman ya. Untuk mengirim ke Malaysia itu kita tidak bisa sembarang kirim hari ini terus ikan dikirim hari ini juga dan sampai ke Malaysia beberapa hari kemudian. Itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk contohnya ke negara Malaysia ini sudah ada schedule-nya atau sudah ada jadwalnya ya. Nanti schedule ini ditentukan oleh pihak transshipper ya teman-teman ya. Transshipper ini setiap bulannya sudah mengeluarkan schedule untuk ke beberapa negara yang bisa dikirimkan ikan ke luar negeri ya teman-teman ya. Contoh misalkan gini, jadi ke Malaysia dikirimkan per hari Rabu tanggal 3 misalkan kayak gitu nih. Nanti di tanggal 5-nya ke Filipina, tanggal 10-nya ke USA, tanggal 15 ke Brasil, tanggal 20 ke India dan sebagainya. Jadi sudah ada jadwalnya. Nah, di saat kita sebagai penjual sudah mendapatkan pembeli atau calon bayar, itu kita wajib tahu dari negara mana dia berasal, dan kita juga wajib menginformasikan kepada si buyer apabila sudah terjadi transaksi dan deal ya teman-teman ya. Deal, kita wajib menginformasikan bahwa untuk schedule pengiriman itu tanggal sekian-sekian, jadi harus diinformasikan. Misalkan kita upload video tanggal 1,
dan dilihat sama buyer tanggal 2. Nah, si buyer kan udah deal ya, udah oke sama ikannya, sudah terjadi percakapan. Lalu kita tanya nih negaranya dari mana, misalkan dari Malaysia. Oh, pengiriman tanggal sekian sekian sekian. Mau nggak nih, masih ada selisih misalkan 5 hari ya kan. Jadi ada waktu 5 hari dari pengiriman untuk luar negerinya. Sepengalaman saya sih mereka setuju aja ya dengan schedule yang ada, jadi tetap akan mengikuti schedule dari kita apabila memang sudah cocok dengan harganya dan ikannya. Nah, yang perlu dicatat juga di sini, setelah kita menginformasikan dan tergabung dalam grup chat tadi ya teman-teman ya, tugas kita selanjutnya adalah mengisi formulir ke pihak transshipper, yang sudah disediakan. Biasanya ada nama penerima, nomor telepon penerima, alamatnya di mana ya kan, terus hujan alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungin, terus biaya untuk ke negara tujuannya berapa, terus pengirimnya kita, nomor telepon yang bisa dihubungi juga, itu ada di formulir itu. Terus berapa jumlah ikannya juga nih teman-teman. Kalau kita kirim ke luar negeri itu, menurut pengalaman kami di Titan Gapi, dihitung berdasarkan jumlah berapa ekor ikannya. Jadi harga pengiriman, biaya pengirimannya itu dibebankan berdasarkan jumlah berapa ekor yang akan dikirim. Sebagai contoh seperti ini nih teman-teman nih, kita mengirimkan ikan satu pasang itu 2 ekor ikan ke Malaysia. Nah, untuk pengiriman ke Malaysia ini misalkan dikenakan biaya Rp15.000. Nah, untuk pengiriman sepasang ikan gapi ini, jadi kita kena biaya Rp30.000 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengirimkan 3 pasang ya, nanti dihitung per ekornya, 3 pasang ada berapa. Jadi yang dihitung adalah per ekornya. Nah, untuk bagi teman-teman yang berada di luar Jakarta atau di daerah ya teman-teman ya, itu bisa dengan cara mengirimkan ikan kita dengan jasa pengiriman yang ada di Indonesia ya, menggunakan Tiki atau JNE atau yang lainnya itu ke pihak transshipper. Jadi paket pengiriman kita dikirimkan ke transshipper, tapi di bungkus plastiknya kita tuliskan jenis ikannya, terus penerimanya siapa, negara tujuannya, nomor telepon negara, transshipper penerima, transshipper pengirim, kita sebagai penjual, dan nomor teleponnya juga ya teman-teman ya. Jadi nanti di sananya itu di transshippernya itu paket yang kita kirim ke transshipper itu dibuka teman-teman ya, dibuka dan dikeluarkan ikannya serta dicek. Nah, di sini kita tidak perlu mengurus tentang jasa karantina, biaya karantina ataupun surat menyurat karantina untuk keluar negerinya, karena untuk karantina dan sebagainya ini sudah ditangani ya sama si transshipper ini. Jadi kita terima beres nih. Mantap nih transshipper ini. Jadi kita duduk di rumah, chattingan dengan buyer, deal harga, kita chat ke transshippernya. Setelah kita chat transshippernya, nanti mereka akan otomatis connect ke negara tujuan, transshipper negara tujuan, dan memberi feedback ke kita atau memberi informasi ke kita bahwa transshipper penerimanya si A misalkan. Kita tinggal kirim ke transshipper yang ada di Indonesia. Contoh nih, saya dari Tangerang, dari sini saya paket ke Jakarta, misalkan saya pakai JBK Transshipping ya yang ada di Jakarta, salah satu contoh nih, salah satu transshipper yang ada di Indonesia. Kita kirim ke Sunter ya teman-teman ya, kita kirim ke sana. Nanti di sana paketnya dibuka, akan dicocokkan dengan formulir yang sudah kita isi ya teman-teman ya.
nanti apabila kita chat dengan transhipper ini, kita akan diberikan formulir dan harus diisi. Salah satunya penisikan, menerima yang udah disebutkan tadi ya, jumlahnya berapa ekor, jantan betina, informasi detailnya ya teman-teman ya. Nah itu kan di sana dibuka, dicek lagi, dan saya juga pernah main ke salah satu transhipper ya, datang langsung di sana memang kondisinya ikannya dibuka, plastiknya dicek dan dikumpulkan ke negara mana nanti akan dipisah-pisahkan, ada yang ke Amerika, ada yang ke Filipina, ada yang ke Malaysia. Nanti mereka melakukan sortir atau pemilihan ke negara tujuannya dan akan dikirim serta kepengurusan tentang surat-surat karantinanya. Jadi kita nggak usah ngurus surat karantinanya, jadi terima beres, gampang. Mudah sekali. Setelah transhipper itu menerima ikan dari kita, maka dia akan berkomunikasi dengan transhipper negara penerima dan dia akan mengirimkan mengurus ya tentang perjalanannya, pengiriman penerbangan ke negara tujuan. Nah di situ tugas kita sudah hampir selesai ya, kita sudah bisa tidurnya, udah dapat duitnya juga. Nah setelah itu kita tinggal pantau di grup chat tadi yang sudah kita bikin nih teman-teman nih. Kita tinggal pantau, nanti transhipper kita Indonesia dan transhipper penerima akan saling berkomunikasi dan menginformasikan posisi ikan ini ada di mana dan yang harus dilakukan oleh pembeli itu apa, atau transhipper penerima atau apa, nanti mereka akan ada di chat di situ dan kita tinggal pantau saja udah. Itu urusan mereka. Kita tinggal pantau, selesai nanti sampai dikirim ke penjualnya. Atau saya juga pernah menemukan bukan penjual ya, pembeli ya, si pembelinya mengambil langsung ke bandaranya itu teman-teman. Nggak tahu itu saking dia kebelet sama ikannya bagaimana, jadi ikannya dijemput ke bandara dan diambil dan di unboxing di bandara. Itu pernah divideokan ke saya. Lucu juga sih, dibuka, diperlihatkan dan ikannya dalam kondisi baik-baik saja. Ya, itu salah satu pengalaman kami pernah mengirimkan ke luar negeri dengan berbagai macam lika-likunya yang unik ya, tapi asik teman-teman, seru. Jadi teman-teman juga yang belum mencoba wajib mencoba. Kalau pengiriman ke luar negeri itu mudah sekali teman-teman, pengirimannya nggak serumit atau nggak seribet seperti yang dipikirkan, jadi sangat mudah dan semua breeder bisa mencobanya, terutama breeder pemula ya. Itu ini mudah kok, mudah, dan keuntungan kita bisa keuntungan ya, keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan ke luar negeri itu udah pasti berlipat ganda, bisa 2 sampai bahkan 5 atau 10 kali lipat. Iya benar teman-teman. Jadi harganya wow. Beda sekali sama di negara kita. Oke, itu sekian dulu informasi tentang transhipper, dan ini adalah akhir ya teman-teman ya. Bukan akhir. Nanti masih ada tentang packingnya. Kemarin udah ada packing yang ini ya, nanti akan kita coba berikan packing lengkapnya. Apabila perlu kita akan buatkan video tentang packing ke luar negeri yang baik dan benar. Kalau kita kemarin sudah packing tapi plastiknya teman-teman ya. Kenapa plastiknya? Karena salah satu faktor yang menentukan itu di packing ke luar negeri itu di plastiknya. Kalau untuk boxnya sendiri itu rata-rata ya styrofoam, kardus begitu, standar ya teman-teman ya, standar seperti itu. Kalau untuk plastiknya sama ukuran volume air dan udara ini yang sangat krusial, harus dicatat, sangat penting. Oke, sekian dulu video dari kami tentang transhipper dan cara ekspor ikan gapi yang mudah teman-teman ya. Semua bisa mencobanya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
di video kami untuk berlangganan serta bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga pengalaman ini yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Yang tidak bermanfaat dibuang saja. Oke, sekian dulu, sampai jumpa. Bye.